yang harus kita renungi, yaitu bahwa selama 1 bulan ini diharapkan ke depan kita ada dampak pengaruhnya di dalam aspek ibadah ini. Setelah ibadah puasa di bulan Syawal, itu seharusnya kita semakin semangat, semakin merasa dekat dengan Allah. Dan kalau Allah dekat dengan kita, maka Allah dan kita serasa menyatu, serasa terus hadir, dan selalu kita berada dalam pantauan Allah. Kita akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa, sehingga kita bersemangat terus untuk beribadah kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Itu satu di antara aspek sisi yang kecil, sisi yang paling kecil di dalam aspek ibadah, dan aspek-aspek yang lain kita bisa renungkan. Kemudian yang kedua, beribadah, berpuasa selama 1 bulan itu ada aspek yang paling penting lagi, yaitu aspek tarbiyah, di mana ibadah berpuasa selama 1 bulan Ramadan ini kita dilatih untuk supaya kita ini bisa mengendalikan diri kita, bahwa dalam diri kita itu ada lahir, ada batin. Ada lahirnya unsur-unsurnya, ada mata, ada kulit, ada telinga, ada tangan, ada hidung, dan sebagainya, ada panca indera yang lahir, ya, dan anggota badan kita yang lahir, ya. Dan yang kedua adalah aspek batin. Karena aspek batin kita di dalam tubuh kita ada aspek batin. Aspek batinnya apa? Aspek batinnya adalah di dalam diri kita ada nafsu, ada ruh, ada akal, ada hati, ada fuad, ada qalam, ada sir, dan latifah, unsur-unsur latifah yang lain yang ada dalam diri kita. Dua unsur ini dalam diri kita, lahir dan batin, itu harus kita kendalikan. Nah, momen berpuasa kita harus bisa mengendalikan ada ledakan-ledakan nafsu, ledakan-ledakan keinginan nafsu yang ada dalam diri kita. Selama berpuasa kita dilatih untuk tenang. Selama berpuasa kita dilatih untuk bisa mengendalikan ledakan nafsu. Nafsu itu harus di bawah kendali akal. Nafsu harus di bawah kendali hati. Nafsu harus dikendalikan dengan qalb. Karena nafsu seringkali meledak-ledak tanpa dikendali, dan justru kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, maka itu akan dijadikan kendaraan setan untuk menggoda kita. Sebab nafsu yang berada dalam diri kita itu seringkali menjadi pintu masuk setan untuk mengkompori dan menyulut letupan nafsu. Misalkan nafsu kita ada dalam diri kita, ada nafsu bermacam-macam, ada nafsu amarah, nafsu gembira, nafsu seks, nafsu makan, dan sebagainya. Semuanya ada di dalam diri kita. Bukan berarti nafsu itu harus dihilangkan seperti agama-agama yang lain. Agama yang lain seringkali nafsu itu harus dihilangkan, tetapi di dalam Islam itu bukan harus dihilangkan, tetapi harus dihilangkan. Seperti halnya nafsu amarah. Nafsu amarah, setiap muslim, setiap manusia itu punya nafsu amarah. Akan tetapi dengan amarah itu harus bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak mengendalikan nafsu amarah, itu akan menghancurkan diri kita dan juga menghancurkan orang lain. Tetapi kalau kita kendalikan nafsu amarah itu sedemikian rupa, maka munculnya bukanlah amarah yang bisa merusak, tetapi justru amarah yang bisa mendatangkan positif bagi kita dan juga bagi positif yang lain. Apa itu? Amarah itu adalah semangat bekerja, semangat mendidik, semangat beraktivitas, dan sebagainya, timbul dari nafsu amarah. Maka pengendalian diri itu menjadi penting. Pengendalian diri amarah, nafsu yang
salah satu di antaranya, dan ada yang lain nafsu-nafsu yang lain. Sehingga kita berharap bahwa selama bulan suci Ramadan itu kita bisa bisa berlatih untuk mengendalikan diri, dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita bisa introspeksi, adakah selama berpuasa 1 bulan penuh itu berdampak, berpengaruh kepada pembinaan diri kita. Apakah aspek ibadah kita ini betul-betul berpengaruh dalam diri kita, ataukah dalam ibadah selama bulan suci Ramadan itu berdampak juga aspek tarbiyah ini, aspek kemudian setelah bulan Ramadan kita semakin giat, kita semakin bersemangat untuk beribadah, kita semakin rajin untuk berpuasa sunnah, kita rajin untuk hal-hal yang baik dan beribadah. Dan juga selama berpuasa juga harus memiliki dampak kepada kehidupan sehari-hari, aspek tarbiyah ini, dalam mendidik anak semakin lembut, dalam mendidik keluarga kita semakin terkontrol untuk tidak mengandalkan nafsu, tetapi kita terkontrol untuk mengendalikan nafsu, akal yang bertindak, akal dan qalb yang bisa mengendalikan di dalam pendidikan. Begitu juga dalam bermuamalah dengan sesama teman kerja, dengan tetangga, dengan orang lain. Justru dengan pengendalian nafsu ini kita akan berbuat baik kepada mereka. Karena berpuasa atau beribadah bukan saja puasa saja, tetapi ibadah-ibadah yang lain kalau tidak diimbang, kalau tidak ada berdampak apapun dalam kehidupan sehari-hari, masuk dalam kategori dalam hadis tadi, kamu shaimin laisa lahu illa ju' wal 'atash. Tidak ada manfaatnya berpuasa itu, hanya menahan haus dan dahaga saja kalau kita tidak memiliki dampak sama sekali. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain seperti sholat tanpa ada pengaruhnya sama sekali, sholat tanpa dibarengi dengan kebaikan-kebaikan sesama tetangga, sesama orang lain, itu sama saja dengan dalam ajaran Islam bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah munkar. Sholat kalau tanpa berdampak kepada mencegah dan munkar itu tidak ada manfaatnya dengan sholat. Begitu juga di dalam berpuasa, seringkali Nabi selalu menasihati kepada sahabatnya kalau berpuasa itu ketika berjumpa kepada orang lain dan orang lain mancing-mancing untuk kita amarah, kita untuk supaya bersih tegang, katakanlah kepada orang yang memancing-mancing itu, maaf, saya sedang berpuasa, dijawab seperti itu. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa sholat, puasa itu harus berdampak kepada aspek tarbiyah, aspek yang bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Bahkan harus kita menebar kasih sayang kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah untuk diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengambil hikmah selama ibadah puasa ini, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan yang dicapai di dalam ibadah berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. Tidak, belum ini apa? Selamat ulang kita akan doakan sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilin. Siapa berperan sebagai lilin? Terima kasih sebelumnya. Nangis gak sih?
Bu. Ya, tuh, nanti. Udah nanti. Kailah. Kailah. Nah, ini ada dede bayinya juga ulang tahun udah mandi, udah pakai legging cantik nih. Sungguh. Kailah lah Bunda, Kailah. Mau Kailah. Hah? Ini mau minum kan? Itu ya, pintar-pintar sih, sorry ya. Alhamdulillah.
Salmon, Benar. supat sayur. Sobat sama. Oke, mama udah